Hari ini kita bahas topik yang menarik. Mana yang lebih worth it? Steam Deck atau Switch OLED? Dua-duanya gue udah pernah punya. Keduanya adalah gaming handheld yang sangat populer saat ini. Jadi yang mana yang lebih bagus? Mengingat sekarang harganya nggak beda jauh. Yuk kita bahas dari berbagai aspek. Oke, mari kita bahas pertama dari penampilan dan fisiknya dulu. Layar dari Switch OLED berukuran 7 inci, sama dengan Steam Deck LCD juga 7 inci. Tapi perbedaan OLED dengan LCD bikin warnanya itu beda banget ya. Hitamnya OLED itu pekat, jadi warnanya kelihatan lebih keluar dan lebih vibran dibandingin Steam Deck LCD. Selain itu, meskipun keterangannya sama-sama 400 nits, tapi jelas 400 nitsnya OLED itu beda. Kelihatan lebih terang. Kalian bisa lihat sendiri perbedaannya. Nah, meskipun resolusinya sama-sama HD, tapi di Steam Deck lebih gede dikit di 800p. Cuman karena bedanya tipis banget, jadi nggak terlalu kelihatan perbedaan ketajamannya. Tapi kalau urusan warna, jelas Switch OLED menang jauh. Halo semua, ganggu bentar. Sponsor hari ini adalah Acer Gadget dari By Easy. Ini adalah 9-in-1 USB-C hub yang sangat berguna buat Steam Deck atau Nintendo OLED kalian. Terutama kalau kalian mau connect handheld gaming kalian ke external monitor. Ini udah bisa banget, bahkan ada port chargingnya juga udah support PD sampai dengan 100 watt juga. Mantep banget. Selain itu, kalau kalian mau pakai mouse atau keyboard atau peripheral apapun itu, pakai USB Type-C-nya juga bisa banget. Nah, kalau kalian mau internetnya jadi kenceng banget, ada port LAN-nya juga nih. Link pembeliannya gua taruh di deskripsi ya, kalian bisa langsung cek aja. Oke, yuk kita kembali ke videonya. Next, kita lihat performanya dari segi hardware. Steam Deck dilengkapi dengan prosesor AMD Zen 2 dengan custom iGPU dari AMD dan sudah dilengkapi RDNA 2 yang cukup powerful buat mainin game-game AAA di tahun 2024. Sementara itu, Switch OLED menggunakan prosesor custom NVIDIA Tegra yang performanya tentu aja kalah dari Steam Deck. Selain itu, Tegranya juga di underclock. Meskipun keduanya performanya cukup solid, Steam Deck jauh lebih unggul dalam hal kemampuan grafis dan pemrosesan yang lebih baik. Karena CPU-nya Steam Deck udah 4 core, 8 thread. Bisa dilihat di beberapa title game, memang grafiknya terlihat berbeda ya. Apalagi kalau di game-game AAA, memang kelihatan Switch OLED itu grafisnya di downgrade buat nyesuaiin kemampuan NVIDIA Tegranya. Jadi kalau performa udah jelas Steam Deck menang. Berat dan portabilitas juga merupakan faktor penting buat gaming handheld. Steam Deck memiliki bobot sekitar 669 gram, cukup berat ya. Sedangkan Switch OLED itu berasa jauh lebih ringan dengan bobot sekitar 422 gram. Itu udah termasuk sama Joy-Con-nya. Ini membuat Switch OLED lebih nyaman untuk digunakan dalam mode handheld. Buat gua yang udah ngerasain dua-dua, 200 gram itu berasa guys bedanya. Dari pengalaman gua main di ranjang waktu pakai Switch, tangan gua itu nggak pernah pegel. Tapi selama gua pakai Steam Deck, kalau main dalam waktu yang agak lama, tangan gua ini udah pasti pegel. Tapi ya tentu aja karena lebih berat, Steam Deck bisa memberikan komponen dengan performa yang lebih mantap dan processing power yang tentunya lebih baik. Nah, kita lanjut ke baterainya nih, karena baterai ini penting banget ya buat gaming handheld portable. Layar dengan panel OLED terkenal hemat daya. Karena itu, layar OLED di Switch benar-benar membantu baterainya itu menjadi lebih tahan lama. Ditambah dengan CPU-nya juga yang udah di downclock, bikin Switch baterainya itu bisa tahan sampai 9 jam. Tapi 9 jam ini untuk game-game tertentu ya, yang grafiknya tentunya nggak berat-berat banget. Dari pengalaman gue sih, kalau main game 3D yang agak berat, itu bisa berkurang sampai dengan kira-kira 4 jaman lah. Lumayan berkurang setengah dari yang resmi dibilangin oleh Nintendo. Sedangkan Steam Deck jelas lebih boros, karena CPU-nya tadi yang lebih powerful. Kira-kira bisa tahan 8 jaman lah kalau dari officialnya Steam Deck. Tapi kalau kita main game-game AAA yang berat banget ya, kayak misalnya Cyberpunk ataupun Final Fantasy Crisis Core, itu tahannya kira-kira 1 jam 30 menit aja. Ya wajar ya, karena ini game berat dan bikin Steam Deck kalian lumayan panas. Jadi di baterai bisa dibilang Switch OLED lebih unggul. Nah, untuk kapasitas internal storage-nya, ini sih sama-sama aja. Paling rendah 64 GB.
dan dua-duanya ini bisa pakai micro SD. Tapi menurut gua Steam Deck lebih unggul di sini karena NVMe M2 internalnya bisa dibongkar dan bisa di-upgrade ke storage yang lebih gede. Jadi ya tentu saja lebih future proof untuk kedepannya. Istilahnya umurnya itu lebih panjang lah kalau misalnya internalnya rusak atau kalian mau ganti yang lebih gede. Sedangkan untuk Switch nggak bisa di-upgrade dan nggak bisa diganti. Jadi kalian terpaksa pakai apa adanya. Nah, dalam hal storage jelas ya Steam Deck karena bisa di-upgrade, jadi Steam Deck menang telak. Untuk urusan jumlah game yang bisa dimainin di Steam Deck bener-bener menang banyak dari Switch OLED. Ya gimana nggak, semua game yang bisa dimainin di PC itu bisa dimainin di Steam Deck. Palingan cuman game-game eksklusif Nintendo yang nggak bisa dimainin. Tapi sebenarnya ada caranya. Kalian bisa download emulator karena di Steam Deck hampir segala macam emulator bisa jalan di handheld portable device ini. Mantap ya! Nah, kalau enaknya Switch OLED udah jelas ya, karena bisa mainin game-game eksklusif dari Nintendo. Langsung out of the box. Game-game kayak Pikmin, Pokemon, dan Super Nintendo ini adalah game-game yang seru banget dan bener-bener eksklusif. Cuman, harga gamenya mahal banget. Jadi kalian harus siapin duit lebih ya, jangan lupa. Oke, dalam hal game dan features, Steam Deck masih menang. Untuk harganya, keduanya harganya lagi murah-murahnya. Kalau gua cek di marketplace, Switch OLED itu harganya sekitar 4 jutaan. Dan Steam Deck itu di harga sekitar 6 jutaan. Cuman perlu diingat beberapa hal tadi ya. Untuk Switch kalian harus beli dulu gamenya dan harganya itu nggak murah. Sedangkan kalau di Steam Store itu banyak banget diskonan dan harganya itu biasanya lebih murah. Oke, jadi gimana kesimpulannya? Kalau kita total masing-masing, sama-sama menangnya itu 3 kali. Steam Deck menang 3 kali, Switch OLED juga menang 3 kali. Jadi sebenarnya kedua gaming handheld ini sebenarnya sama-sama bagusnya. Tapi tentunya kebutuhan gamer itu beda-beda ya. Ada yang suka main game eksklusifnya Nintendo misalnya. Nah, kalau yang kayak gini udah jelas Switch OLED lebih cocok. Tapi kalau kalian suka game-game PC dan game-game AAA dan suka oprek-oprek, nah di sini Steam Deck lebih cocok dan menang jauh. Tapi kalau gua disuruh milih salah satu, gua lebih milih. Nah, kalau kalian suka yang mana? Mungkin bisa komen ya di bawah dan kasih tahu alasannya juga. Oke, kayaknya segini dulu videonya. Buat kalian yang mau beli, sekarang harganya lagi murah-murahnya dua-duanya. Linknya udah gua taruh di bawah dan udah gua pilihin yang paling murah. Oke, Divini pamit dulu. Gua lebih milih Steam Deck sih, karena game-gamenya lebih banyak, bisa mainin game-game AAA tanpa ngurangin FPS, dan pastinya juga lebih future proof karena internal SSD-nya bisa diganti. Meskipun sebenarnya nggak sempurna-sempurna banget sih Steam Deck, masalah utamanya Steam Deck itu berat banget, jadi cepet pegel kalau dipegang.